Jadi dari sini perbandingan-perbandingan ini kita bisa ambil kesimpulan. Ini sekarang slide terakhir kesimpulan. Ya, fungsi rente yang sangat kecil dalam industri kehutanan itu. Yang pertama kita bisa lihat dia menjadi faktor penarik dalam ekstraktivisme. Plus atau sekaligus dia menjadi faktor yang mendorong kerusakan ekosistem. Ya. Jadi gejala-gejala rente kecil di dalam pengambilan resources kekayaan alam yang bisa kita sebut sebagai ekstraktivisme itu salah satunya ditentukan oleh rente-rente yang kecil. Jadi semakin kecil rente, maka operasi-operasi kapital akan masuk ke situ. Kalau rentenya besar, operasi kapital akan cari-cari lahan-lahan yang rentenya kecil. Dan ini gejala ekstraktivisme. Ya, ekstraktivisme dalam sektor apa saja, apakah di agroindustri, apakah di industri kehutanan, atau juga industri pertambangan. Yang kedua, dia menjadi penanda komodifikasi kawasan hutan. Nah, dan kekayaan alam di dalamnya. Jadi dari The Commons, sebetulnya konsepsi hutan di Indonesia, hutan negara itu The Commons, milik bangsa ini. Masih The Commons. Kemudian melalui rente menjadi penanda bahwa The Commons ini dia berubah menjadi dalam tanda kutip milik pemerintah sebetulnya. Karena siapa yang menentukan rentenya? Si pemerintah. Bukan bangsanya ini. Secara langsung. Memang ada proses-proses hukum di situ, ada proses-proses ketatanegaraan, ya, penyerahan kewenangan. Tetapi saya sebut menjadi milik dalam tanda kutip, karena kemudian si pemerintah bisa dengan secara arbitrary menentukan siapa-siapa private enterprises atau likely enterprises yang akan mengelola dan memanfaatkan hasil hutan itu tanpa harus berkonsultasi balik lagi kepada pemiliknya. Ya tentu dia bisa berlindung di balik dalih-dalih proses ketatanegaraan, gitu. Tetapi prakteknya kan itu semua izin dengan mudah saja dikeluarin. Termasuk tanpa konsultasi dengan DPR misalnya, apalagi dengan masyarakat secara langsung. Nah, si peminjam ini, disitulah dia melakukan kegiatan produksi untuk akumulasi surplus. Di mana surplus, sebagian besar tidak dikembalikan lagi kepada pemilik. Ya, termasuk kepada pemilik tanda kutip, kepada pemerintah. Kan tadi kecil. Jadi, buat saya, rente ini menjadi petanda proses komodifikasi the common. Ya, yang tidak brutal. Dia bukan sebrutal yang digambarkan oleh Marx di dalam akumulasi primitif, tetapi dia juga bentuk akumulasi primitif. Nah, ini tidak brutal. Dia menggunakan berbagai macam legal system, berbagai macam sistem-sistem yang memungkinkan ya, the commons itu berubah menjadi private property yang sebetulnya walaupun katanya dipinjam oleh swasta, tetapi sebetulnya menjadi pemilik secara tidak langsung atau pemilik kedua karena peminjaman. Pinjam lagi bukan sewa dari pemilik pertama yang namanya pemerintah. Setelah ada ini kan private property kan melalui cost. Jadi dia tahap lanjutan setelah akumulasi primitif. Iya. Kalau dia mengikuti logika itu, mestinya the commons ini berubah menjadi private sepenuhnya. Tapi kan konsepsi legal formal di kita tidak. Konsepsi legal formal, hutan negara still milik bangsa. Iya kan? Kalau dia mengikuti logika transformasi dari the commons menjadi private property melalui proses berbagai macam transaksi, apakah melalui proses akumulasi primitif dan sebagainya, dia berubah menjadi private. Tapi di dalam konteks hutan aja, gitu, kita lihat dia tidak berubah menjadi private secara legal formal. Tetapi operasi-operasi akumulasi kapital di situ persis itu milik private. Rentenya kecil, tandanya. Kalaupun dia menjadi milik private sepenuhnya, ya mestinya rentenya gede dong. Nah ini menarik misalnya membandingkan di tahun 90-an sama Rizal Ramli juga sebut Sabah misalnya ya.
Dia menuntun rente kayu bulat itu sampai 85%. Sementara Indonesia hanya 17%. Itu sebenarnya banyak kayu-kayu Indonesia itu pergi ke Malaysia. Karena harga kayu di sana mahal sekali. Baik melalui jalur pedagang resmi atau selundupan. Di sini diambilnya resmi, gitu. Dijualnya mungkin melalui selundupan atau resmi, tetap harganya lebih murah dibanding kayu asal Malaysia sendiri. Emang di Malaysia gimana sih Kang? Maksudnya ngaturnya dan berubahnya dekamesnya mereka? Nggak tahu juga saya secara detail bagaimana, terus saya nggak tahu secara detail ya. Tapi angka rente yang 85% diterapkan oleh pemerintah Sabah waktu itu. Ya, pemerintah Sabah dan pemerintah Sarawak itu memiliki otoritas yang berbeda dengan pemerintah Semenanjung sampai hari ini. Ya, dia tetap sebagai negara bagian yang memiliki kewenangan sendiri. Sabah untuk melindungi kawasan hutannya itu menetapkan rente kayu bulat dari penebangan kayu itu atau dari pengusahaan hasil hutan kayu itu 85% pada tahun-tahun 90-an itu. Gitu. Nggak tahu sekarang perubahannya. Padahal waktu itu kalau kita di bawah 20%. Ya kapital larinya semua ke sini. Tambang juga. Kalau nanti kita lihat tambang misalnya, kapan-kapan kita punya waktu, ada yang mau presentasi di sini, untuk itu saya senang sekali. Kita bisa lihat bagaimana perbandingannya dengan hutan, di agroindustri juga, di perkotaan, gitu. Minyak, perubahan-perubahannya, dari bagi hasil yang hampir 50-50 kan, berubah. Gitu. Jadi ini ada proses transformasi the common menjadi private property yang dia tidak brutal prosesnya, tetapi yang terjadi di lapangan bisa brutal karena di situ ada eksklusi, ada kerusakan alam yang luar biasa. Tapi proses transformasinya menggunakan suatu sistem, ya bahkan legal dia yang bisa kita sebut sebagai rente tadi untuk menunjukkan ada perubahan dari the common menjadi private landed property. Tapi alasan yang tadi yang dua di bawah itu kan yang salah satunya negara ternyata bukan pemilik lah katakan kan. Kenapa nggak alasannya kalau misalkan memang negara nggak punya power, karena salah satu unsur yang penting dalam penarikan rente itu kan power itu. Negara nggak punya power. Kuasa untuk menarik rente. Setiap pemilik properti otomatis punya power. Dia punya power dalam pengertian powernya itulah nanti akan menentukan berapa besar rente yang akan dia tetapkan dari tanah yang dimilikinya. Bergantung kondisi ekonomi yang berlangsung pada satu waktu. Di mana nilai-nilai komoditas dari lahannya menjadi berharga atau tidak. Itu maksudnya power. Jadi negara itu otomatis kalau dia mewakili bangsa ini, ya, dia punya power. Dia mau menetapkan 10, 20, 15, 90% sekalipun, dia punya power kalau dia mau. Gitu. Jadi maksudnya nggak punya power karena negara merasa nggak memiliki. Bukan. Dalam konteks Indonesia. Bukan begitu. Dia tidak menggunakan powernya untuk menetapkan rente yang besar. Nah, kenapa dia tidak menggunakan power untuk menetapkan rente yang besar? Karena rente itu sendiri, proses penentuannya tidak sepenuhnya di tangan negara ternyata, proses-proses formalnya. Tapi melalui proses-proses politik. Gitu. Di mana pengelola negara, pengelola pemerintahan tepatnya, kemudian juga melemahkan sendiri powernya. Nah, itu ciri penting dari ekstraktivisme. Berarti kalau rentenya besar dan itu dilakukan oleh satu pemerintah terhadap sumber daya alam, instrumen pengendalian kerusakan ekosistemnya bisa jadi mungkin berjalan gitu. Lebih baik itu, bekerja lebih baik. Mungkin ya, mungkin tidak. Kalau uangnya dikembalikan lagi kan, satu itu. Kalau uangnya dikembalikan lagi untuk rehabilitasi lahan, mungkin jadi
bisa menjadi instrumen pengendalian kerusakan. Satu itu kan. Kalau enggak ya enggak juga. Kedua, kalau itu digunakan untuk menaikkan rente powernya itu, belum tentu juga sebetulnya pengusaha akan rugi. Paling enggak, dia nggak akan investasi di sini. Paling enggak. Tetapi kan kemudian logika umum tentang pertumbuhan ekonomi, ya, tentang kesejahteraan, itu mengatakan kalau nggak ada investasi, maka pertumbuhan jeblok. Kalau pertumbuhan jeblok, ekonomi amburadul. Kalau ekonomi amburadul, kita kolaps dan seterusnya itu. Seperti yang sekarang sering diteriakin oleh pemerintah sekarang itu. Karena itu, baik-baiknya undang-undang. Nah, rentenya dikecilin ketimbang rentenya gede. Jadi kontradiksinya ada di situ. Bahkan kalau perlu, kemudian dananya nggak balik lagi untuk rehabilitasi alam. Walaupun udah kecil ya, belum tentu balik lagi semua. Karena masuk ke kas negara dulu kan. Nah begitu masuk ke kas negara, dia blur sama semua kegiatan-kegiatan penganggaranan belanja negara. Kayak bisa ditarik lagi tapi lewat permintaan kan. Dan itu permintaannya belum tentu langsung berkaitan dengan kerusakan itu. Gitu. Nah, jadi seperti Marx pernah bilang, dia sebetulnya ini bagian dari satu sistem untuk memfasilitasi pencurian. Jadi dengan angka-angka tadi, yang khususnya di sektor kehutanan, itu makin jelas pencurian itu. Bahkan rente yang dalam tanda kutip normal-normal aja, artinya si pemilik tanah itu menentukan berapa besar rente yang akan diambil, itu adalah pencurian surplus value kan, dari tangan growers, dari tangan pengelolaan. Surplus value diambil. Nah sekarang itu bahkan surplus value nggak diambil, jadi pencuriannya bukan oleh pemilik sekarang. Logikanya terbalik, dia pencuri. Iya, kalau pakai teori Marx kan rente itu menjadi ya instrumen yang memperjelas pencurian surplus dari kegiatan produksi di atas lahan kan. Surplus produksi yang seharusnya dimiliki oleh growers diambil hanya karena klaim dia pemilik tanah. Oke. Disebut pencurian kan. Nah sekarang rente diambil jumlahnya nggak kecil. Bukan berarti dia menjadi secara ini tidak menjadi pencuri, tapi pencurian sekarang diambil oleh para pemilik kapital yang menginvestasikan uangnya atau kapitalnya untuk kegiatan produksi dalam kawasan kehutanan. Jadi dia semakin memfasilitasi pencurian oleh oleh si kapitalis. Jadi sekarang pencuriannya surplus labor di dalam proses produksi itu plus kekayaan alam. Pencuriannya resmi. Kenapa? Kan udah dikenain rente, udah dikenain dana reboisasi, dikenain iuran ini itu, dikenain PBB. Legal. Jadi operasi itu legal. Jadi ekstraktivisme itu, pengerukan kekayaan alam, pencurian kekayaan alam itu menjadi legal. Karena ada instrumen rente itu. Gitu loh ininya, apa? Urut-urutan logikanya. Nah, sebetulnya kembali kepada penjelasan nomor 2, saya mau bilang rente dia juga adalah instrumen di dalam akumulasi primitif. Tetapi tingkat kebrutalan, mekanisme kerja di dalamnya itu berbeda dengan penjelasan sebagaimana Marx katakan di dalam proses akumulasi primitif yang terjadi di Eropa pada awal-awal munculnya kapitalisme, atau juga mungkin penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Harvey dengan konsepsi accumulation by disposition-nya. Jadi proposisi awal saya mau mengatakan bahwa rente di dalam kasus industri kehutanan Indonesia itu adalah instrumen akumulatif kapital yang dia bercorak berbeda dengan apa yang pernah dijelaskan oleh Marx atau oleh Harvey melalui akumulasi kapital. Gitu. Lebih silence dia ini. Nah, ini yang harus kita breakdown, harus lebih perjelas di dalam fakta-faktanya gitu. Gitu.
Apa Ju? Mantap. Apa yang mantap? Nah, ini juga berbalik dengan logika awal tadi. Jadi kalau kita pakai logika Marx dengan pertumbuhan kapitalisme, di mana kemudian organic composition of capital itu otomatis meningkat untuk meningkatkan akumulasi produksi, ya, akumulasi kapital, penciptaan surplus di situ, rente akan berkurang. Tetapi di dalam kasus industri kehutanan, justru rente tidak berkurang, dia nggak akan mungkin sampai nol. Gitu. Karena dia akan menjadi ciri di dalam proses 2-3 ini. Kalau nggak ada itu, maka berarti tanah-tanah ini terkonversi menjadi private. Sesuatu yang tidak boleh. Kalau rente nol dalam arti bukan nol, hilang, ya, hilang bukan nol, hilang, maka tanah-tanah hutan itu berubah menjadi private sebenarnya. Sesuatu yang nggak boleh di dalam konsepsi hukum Indonesia. Karena itu rente nggak akan hilang. Meskipun sebetulnya kalau dia nanti jadi private itu tetap bakal ada rente. Bisa jadi berbentuk rente, bisa jadi bukan, bisa jadi menjadi komoditas yang menjadi bagian dari alat produksi. Misalnya sewa atau dibeli, dia menjadi komponen dari faktor produksi, kan? Diperhitungkan langsung sebagai bagian dari faktor produksi si tanah itu, nilainya. Oke, saya kira ini habis nih. Ya, apa yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan dia bisa melanjutkan diskusi kita 10 hari yang lalu agak lebih jelas. Walaupun dari kasus kehutanan ini kita ngelihat berbagai macam belokan-belokan dari penjelasan-penjelasan klasik yang disampaikan oleh Marx itu, ya. Dan dia memperkaya sebetulnya analisis rente dari perspektif Marxis untuk kasus Indonesia. Tetapi juga sebetulnya nggak istimewa amat. Dalam pengertian penjelasan umum tentang gejala ekstraktivisme itu ya adalah seperti ini gitu loh. Jadi hal-hal linear yang dijelaskan oleh Marx itu menjadi terwujud di dalam bentuk-bentuk yang berbeda dari fenomena ekstraktivisme. Itu satu. Terus kedua, Marx juga sebetulnya udah kasih indikasi gitu ya, bahwa rente-rente di dalam kawasan-kawasan hutan khususnya itu dia baru muncul nanti ketika ada komoditas yang berharga dari kawasan itu. Selama komoditas itu belum ada harganya atau selama sesuatu belum jadi komoditas yang berharga dari kawasan hutan itu, maka rente nggak akan muncul. Nah, sialnya kan begitu dia dimunculin, ini si komoditas ini sudah masuk ke dalam satu sirkulasi, satu sirkuit kapital yang mengglobal yang lebih besar, gitu loh. Di mana negara bukan menjadi pemilik, ya, bangsa dan kemudian negara bukan menjadi bagian langsung dalam proses sirkuit kapital itu sebagai penarik surplus atau pengakumulasi kapital, tapi pemain yang lain. Nah, ini sebenarnya mempertegas lagi penjelasan dari Friedrich Engels mengenai fungsi negara sebagai fasilitator dari kepentingan kelas pemilik kapital. Oke, saya kira begitu yang mau saya sampaikan. Mangga tuh diskusi. Gimana? Iya, terima kasih Kang Epeng, panjang lebar. Teman-teman yang lain mungkin yang mau berkomentar dari yang online, silakan. Tadi mau dong. ya, ya, Acung silakan langsung aja. Bisa di stop aja share-nya. Oh, oke. Kalau konsepsi, halo Bang, kedengaran ya? Ya, Kalau misalnya kan konsepsi hutan itu adalah milik bangsa dan negara, pemerintah bukan ya. Terus kenapa hutan adat harus dikeluarkan? Bukankah hutan adat itu asumsinya kan ya hutan adat ya masyarakat adat ya bagian dari rakyat juga harusnya. Jadi apakah itu penting atau nggak penting ya? Terus yang kedua,
rente ini kan Jadi karena kamu ada dimarahin kompleks. loh oleh para pegiat masyarakat adat. Yang Sorry, kedua Cuk. kan kalau hutan adat ini udah dikeluarin, kalau rente itu kan muncul karena kompleksitas antara pemilikan dan penguasaan ya antara rakyat, bangsa dengan negara. Nah, kalau hutan adat Ya. ini udah dikeluarin dari penguasaan negara, asumsinya kan kalau dia udah menjadi privat harusnya rente mungkin hilang karena bisa dikapitalisasi ya. Nah, apakah ini mungkin terjadi di hutan adat oleh masyarakat adat itu sendiri? Gitu. Oke. Sip. Udah, Cung. Udah Bang. Jadi kalau kita lihat proses-proses politik, sebetulnya dari konsepsi legal yang muncul sejak awal tidak ada keinginan, kita bisa bilang begitu, ya, mengeluarkan satu kawasan yang disebut dengan hutan adat itu dari hutan negara. Tetapi kita tahu proses-proses politik di dalam 20 tahun belakangan itu sangat kuat untuk mendorong pengembalian tanah-tanah yang disebut dengan tanah adat. Nah, tarik-menarik dan proses akomodasi serta berbagai macam proses politik antara keinginan mempertahankan suatu kawasan hutan adat dan tanda kutip sebagai tetap menjadi bagian hutan negara atau dia dikeluarkan, itu kemudian dalam tanda kutip juga lebih dimenangkan pada gerakan-gerakan yang menuntut pengembalian tanah-tanah adat itu. Ya. Tetapi kita bisa lihat kecilnya angka ya, pengakuan dan penetapan kawasan hutan adat itu menunjukkan reluktansi yang besar sekali dari pemerintah untuk melepas sebagian kawasan menjadi milik, dikembalikan menjadi milik masyarakat adat. Ya, itu jelas sekali itu, reluktansinya sangat kuat. Ya. Dari kesulitan-kesulitan prosedural, kesulitan-kesulitan praktek di lapangan, sehingga jumlahnya yang dikeluarkan sedikit. Itu satu. Jadi saya nggak ingin mengatakan mana yang lebih baik atau mana yang lebih penting, apakah hutan dikuasai oleh negara atau dikuasai oleh masyarakat adat dalam konteks ini. Tetapi kalau kita membicarakan dalam konteks rente, maka hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat adat tentunya akan menjadi milik mereka secara komunal, ya. Dan kita nggak tahu bagaimana proses internal di dalam komunitas itu untuk membreakdown lagi milik komunal ini, apakah dia bisa menjadi milik pribadi atau bertahan sebagai milik komunal dan seterusnya. Gitu, ada berbagai macam proses yang memungkinkan tetap menjadi milik komunal atau menjadi milik pribadi sepenuhnya, dibagi-bagi atau kombinasi dari itu, ya, kemungkinan-kemungkinan. Hanya ketika dia menjadi milik komunitas adat, maka sebagaimana teori umum rente, si komunitas ini lah memiliki kuasa untuk menentukan rente ketika tanah ini mau digunakan oleh pihak lain. Gitu. Jadi kalau ada orang mau menggunakan tanah-tanah adat untuk kegiatan produksi kapital atau produksi kapitalis atau produksi yang lain, maka masyarakat adat itu punya kuasa untuk menentukan besaran rente. Keluar dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, tentu saja. Gitu. Nah, apakah itu menjadi faktor penghambat atau tidak, itu bergantung kepada jenis-jenis komoditas yang akan diproduksi di situ, atau bergantung kepada keinginan si pemilik tanah itu sendiri, yakni si masyarakat adat. Misalnya aja, kalau mereka kecenderungannya untuk konservasi, maka hutan-hutan adat itu tidak akan diizinkan untuk digunakan di dalam misalnya pemanfaatan hasil hutan kayu, penebangan, dan sebagainya. Tetapi mungkin hasil hutan non-kayu. Ya. Dan dia tinggal mengambil bagian-bagian rentenya. Atau kalau misalnya itu mereka sekarang lebih senang kalau hutan-hutan itu dikelola untuk menjadi kawasan perdagangan karbon misalnya. Ya, tetap menjadi hutan hijau, tetapi untuk pemilik kapital yang bekerja di atas lahan itu, dia bisa menghasilkan keuntungan besar dari perdagangan karbon, dari komoditas emisi karbon itu, dan kemudian memberi bagian kepada masyarakat adat. Nah, berapa besarannya itu transaksi, kan? Gitu.
Nah, mestinya kalau mau pakai konsepsi klasik, di mana rente itu mungkin saja memberi kesejahteraan bagi pemiliknya, dia harus pungut rente besar, harusnya. Harusnya pungut rente besar sekali. Karena margin dari perdagangan karbon itu, Ijuk punya hitung-hitungannya itu juga luar biasa. Gitu loh. Relatif, mereka kan organic composition of capitalnya untuk kegiatan produksi penyerapan emisi karbon itu kecil sekali. Ya, kecil sekali. Ya. Tapi nilai jual tiap karbon unit yang tersertifikasi itu besar. Nah, kalau pakai ketentuan pemerintah hanya diambil iuran 10%. Nah, mestinya masyarakat adat itu pungut 90% misalnya. Why not? Gitu. Atau kalau mau mereka kelola sendiri tanpa harus ada perusahaan yang menjadi pengambil manfaat dari situ. Mereka menjadi unit produksi kapitalis juga di masyarakat adat yang menguasai tanah itu. Jadi gitu penjelasan yang saya bisa kasih, Cung. Mudah-mudahan bisa ada pertanyaan lagi dari situ karena kurang jelas. Ya. Saya sedikit lagi. Ya. Kalau saya sih, kalau menurutku mungkin ya, kalau menurutku sih ya, secara strategis sih mungkin oke-oke saja saat ini ya sebagai cara masyarakat adat bernegosiasi dengan negara yang kapitalistik. Tapi di masa depan, ini bisa jadi hambatan kalau kita sedang bergerak menuju sosialisme Indonesia ya, justru. Oh iya, iyalah. Ya itu udah pasti, Cung, karena itu kemudian membuat kepemilikan properti dalam bentuk hukum, dalam bentuk hutan adat, itu menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip sulit lagi dikendalikan menjadi bagian yang terkonsolidasi secara nasional gitu ya. Satu itu. Kedua, itu justru memudahkan masuknya kapital-kapital ke pedalaman. Justru memudahkan. Jadi hambatan-hambatan yang biasanya lahir dari negara itu bisa diterabas sekarang. Proses negosiasinya lebih pendek. Kedua, dia tidak ada lagi calo-calo yang dalam hal ini bentuk negara. Langsung dia bertransaksi dengan pemilik tanah. Nah, kalau pemilik tanahnya tidak punya kekuatan politik untuk mendesakkan misalnya tadi rente yang besar, di mana hasilnya bisa untuk mensejahterakan mereka, maka yang terjadi adalah sebaliknya, eksploitasi. Ini berarti kompatibel sama otonomi daerah ya? Lebih ultra otonomi daerah. Betul, kompatibel sekali. Nggak usah cengenges atau Itu udah paketnya itu. Sip, thank you, Kang. Sip. Oke, yang lain mungkin ada lagi? Boleh. Kil? Iya, Kil, silakan. Ya, saya mau nanyain ini, Kang, tentang kecenderungan jejaring produksi yang semakin kompleks ini kan, yang sekarang di mana apa ya bahasanya, lupa saya, yang rantai dan jejaring produksinya itu kemudian terpisah-pisah antara yang global, perusahaan internasional, misalnya yang terjadi di perusahaan yang industri-industri. Nih, internetnya kita apa internetnya kita? Internet kita. Sabar ya, sebentar. Oh, iya. Ulang, Kil. Lagi, Kil. Ya, diulangi lagi pertanyaannya ya. Iya, gini Kang, saya ingin menanyakan kecenderungan terkini ya tentang bagaimana jejaring produksi dan rantai pasok itu kan semakin kompleks. Ya. Sehingga kalau ada misalnya kecenderungan di otomotif atau di internet itu kan apa istilahnya, lupa saya, yang kajiannya itu tuh, yang kemudian pecahan-pecahan itu ada produksi-produksi sendiri yang berjejaring ke antar produksi yang lebih besar gitu. Ya. Ya, jejaring kompleksitas jejaring produksi itu. Ya. Pertanyaan saya, di hutan ini, di produksi sumber daya alam,
di ekstraksi sumber daya alam, apakah ini asumsi saya ya, apakah ada kecenderungan kemudian itu juga dibikin misalnya kemitraan, produksi kemitraan sawit rakyat atau sejenisnya itu sebenarnya lebih cenderung di ini sama kapitalis besar, lebih cenderung Pecah-pecah begitu. iya, dipecah-pecah, dan akhirnya kecenderungan kapitalisme global itu mereka tidak menguasai lahan gitu. Mereka tidak menguasai lahan, mereka tidak punya beban-beban apa tuntutan-tuntutan untuk pemeliharaan atau beban-beban untuk segala macam, menghindari rente, tapi tinggal menguasai rantai pasok dan pasar saja. Bagaimana dengan kecenderungan ini? Apakah ini sebenarnya situasi yang juga relevan untuk dijawab gitu? Kalau relevan dijawab, ya pasti relevan dijawab. Ya itu betul ya. Itu betul. Proses mendistrak berbagai macam komoditas menjadi komoditas-komoditas yang dia kemudian di-assemble menjadi produk akhir, itu untuk menurunkan biaya-biaya produksi atau yang kita sebut dengan organic composition of capital itu dalam satu proses produksi, itu betul. Nah, di dalam produksi-produksi bahan mentah, termasuk yang datang dari kawasan hutan, itu bisa saja kemudian produksi bahan mentah itu, apakah dia dalam bentuk TBS, kemudian menjadi CPO, kayu, dan sebagainya, dikelola oleh unit-unit yang kecil. Seperti misalnya sawit rakyat atau hutan-hutan konsesi perhutanan sosial atau hutan rakyat dan sebagainya. Sangat-sangat mungkin semacam begitu. Tetapi dia tidak menghilangkan makna dari penekanan organic composition of capital di dalam proses produksi dan di dalam satu sirkuit kapital gitu. Dari satu komoditas berubah ke komoditas lain, berubah lagi menjadi komoditas sampai kepada komoditas air yang siap dikonsumsi begitu. Jadi sangat mungkin. Dan itu memang kecenderungan itu bisa menekan biaya di mana mereka para industrialis ini memerlukan biaya untuk pengadaan tanah. Memerlukan biaya pengadaan tanah. Jadi biaya-biaya pengadaan tanah otomatis menjadi hilang juga. Otomatis menjadi hilang, dia bahkan tidak perlu membayar rente. Jadi nanti si pemilik-pemilik lahan kecil itu mengelola sendiri kebunnya, menghasilkan raw material untuk pusaran industri selanjutnya. Seperti kemarin minggu lalu kita diskusikan, petani-petani kecil itu dia terbebas dari rente karena dia mengerjakan sendiri tanahnya, ya. Atau small capitalist farmers itu dia bebas dari rente karena dia adalah kapitalis yang mengerjakan sendiri tanah miliknya. Tetapi tetap saja nilai komoditas itu di pasar rendah, gitu. Nilai komoditas itu di pasar rendah akibat kompetisi, ya, akibat kompetisi antar sektor atau kompetisi di sektor itu sendiri, sehingga surplus value yang dia dapat juga kecil, gitu. Nah, kecenderungan yang lain tetap dikuasai skala besar, seperti yang terjadi di kehutanan ini, tetapi rentenya yang ditekan sedemikian rupa, sehingga dia tidak membeli tanah, tidak mengeluarkan biaya itu, uang untuk pengadaan tanah, tetapi hanya membayar rente dalam jumlah yang sangat kecil. Nah, dia, para kapitalis ini, para industrialis ini hanya tinggal hitung-hitung mana yang paling menguntungkan. Dugaan saya, yang paling menguntungkan tetap yang kedua, di mana mereka pegang izin usaha skala besar, di mana proses produksi dikendalikan di dalam satu logika, di dalam satu prosedur yang sama, dengan harapan menghasilkan kualitas dan kuantitas produk yang sama, gitu. Tetapi juga minimal dalam pengadaan uang untuk pengadaan tanah, gitu. Hanya kan proses-proses politik di dalam satu negara itu tidak selalu kecenderungannya mengarah ke yang kedua tadi. Gitu. Ada kecenderungan yang berkembang yang pertama.
Nah, desakan-desakan untuk land reform dan sebagainya, sebetulnya bisa kita taruh di situ. Bisa kita taruh di situ. Ya. Sehingga menjadi pertanyaan, apakah land reform yang sedang didorong atau sedang dilakukan, itu dia justru masuk ke dalam skema-skema untuk mempermudah proses produksi. Gitu. Yang hasilnya tetap terbesar akan dipegang oleh para kapitalis dengan sistem outsourcing produksi, ya, dengan sistem maklun, ya, di mana barang-barang secara terpisah diproduksi berbeda-beda, lalu nanti di ensemble di satu tempat untuk menjadi end product gitu. Nah itu pertanyaan serius sebetulnya. Jadi seperti minggu kemarin kita mendiskusikan rente ini juga bisa sampai kepada diskusi kita mengenai program-program atau langkah-langkah agrarian reform atau land reform yang mau kita, karena land reform itu sendiri dia akan menghapus atau memangkas kemungkinan terjadinya rente, gitu. Ya. Jadi begitu ininya penjelasannya. Oke, Kang. Lanjut, Kil. Oke. Nyambung, Rah. Silakan, Kil, kalau mau disambung. Enggak, udah cukup, Kang. Berarti masih kecenderungannya sama ya, tergantung karakter kapitalisnya itu. Dengan demikian, ketika jaringan globalnya semakin meluas, sebetulnya rentenya juga pasti akan ditekan semakin rendah. Jika integrasi vertikal di dalam satu produk itu semakin menguat gitu. Itu berarti ada upaya-upaya juga di dalam pengaturan-pengaturannya dia akan semakin rendah rentenya. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Jadi dia bukan bergantung kepada tadi apa sih Kil bilang pada karakter kapitalisnya, bukan. Tapi pada situasi-situasi politik dan ekonomi yang mempengaruhi bekerjanya sirkuit itu. Gitu. Jadi buat para kapitalis ini kan tinggal dilihat mana yang lebih efisien. Efisien itu dalam arti menekan organic composition of capital itu ya. Gitu dalam proses produksi. Nah, balik lagi ke situ gitu loh. Sehingga nanti kalau perlu itu komponen yang diambil lebih banyak hanya tinggal dari upah buruh gitu. Yang lain dia kalau bisa gratis atau free akan lebih menguntungkan. Nah tinggal ini aja, tinggal lihat situasi-situasinya. Tetapi untuk ekstraktivisme itu tentu pilihan menguasai skala besar dengan membayar rente kecil itu yang paling efisien. Ya. Khususnya ekstraktivisme non agriculture. Ya. Kalau agriculture masih bisa disiasati. Tapi kalau misalnya ekstraktivismenya barang tambang, itu tentu menjadi tidak efisien nanti. Kalau dia harus di breakdown tanah-tanah itu. Kalau agriculture itu disiasatinya dengan kontrak farming itu, Pak? Ya, dia pensiasatannya nanti modelnya kontrak farming atau bagi hasil yang modern begitu ya. Ya, ada lagi yang di sini, silakan. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya atau berkomentar lagi. Tadi ada beberapa kali kita menyebutkan organik OCC ya. Mungkin dari teman-teman ada yang butuh penjelasan atau enggak ada ya. Kayaknya udah paham. Butuh dong, butuh. Dari tadi aku mau chat tuh, butuh. Mungkin Kang Gepeng kalau nggak keberatan satu slide yang minggu lalu soal OCC bisa. Nggak ada juga. Nggak ada, tapi mungkin bisa dikasih. Ini pengertian sederhananya begini. Jadi organic composition of capital itu adalah beragam bentuk perwujudan kapital yang diperlukan minimal untuk menghasilkan satu komoditas. Ya. Jadi penjumlahan dari sejumlah barang atau komoditas sebetulnya untuk menghasilkan komoditas berikutnya, itulah yang disebut sebagai nilai dari organic composition of capital. Apa misalnya
Misalnya untuk proses produksi itu kan yang paling pertama sekali diperlukan adalah tenaga kerja. Tenaga kerja adalah komoditas. Nah itu salah satu komposisi ya, organik dari kapital dalam proses produksi. Tanpa tenaga kerja tidak terjadi proses produksi itu. Ya. Bisa saja yang lain itu misalnya tanah tadi, ya, lahan. Lahan dia bisa nilainya sangat kecil, gratis, atau bergantung rentenya. Plus tenaga kerja akan menghasilkan tumbuhan buah-buah tertentu atau sesuatu yang bisa dipanen ya, sebagai satu komoditas, jadi raw material dalam proses produksi pertanian itu. Yang lain adalah alat-alat produksi. Jadi selain labor, juga alat-alat produksi. Alat-alat produksi itu kan bisa mesin, bisa perkakas, bisa juga tanah, gitu loh. Tapi tanah juga bisa tidak masuk menjadi alat produksi kalau dia bukan diperoleh gitu dengan cara membeli atau menyewa. Ya, tetapi misalnya tersedia dalam value yang nol, gitu ya. Alat produksi tapi nilainya nol. Jadi tanah, tenaga kerja dan barang-barang perkakas atau mesin itu yang disebut dengan komposisi organik dari kapital. Kenapa disebut komposisi organik dari kapital? Itu perwujudan dari kapital. Di kapital itu dia bukan uang, bukan modal dalam bahasa kita, tapi dia adalah uang yang dikonversi ya menjadi komoditas untuk proses produksi. Gitu. That's kapital. Wujudnya kapital. Tenaga kerja itu adalah komoditas yang dia dibeli ya melalui upah oleh si pemilik uang, si pemilik modal bahasa sederhananya. Jadi nilai-nilai organic composition of capital itu menentukan nilai produksi. Jadi satu gelas ini misalnya itu sangat ditentukan oleh berapa kapital yang diperlukan untuk menghasilkan ini. Dari mulai upah buruh, mesin-mesin, dan juga raw material. Gitu. Nah, penjumlahan ini atau pengkalian ini menghasilkan nilai produksi. Tapi nilai produksi ini belum tentu adalah harga komoditas. Karena harga komoditas ini nanti ditentukan oleh pasar. Gitu, ya. Ada lagi perhitungan-perhitungan tersendiri untuk melihat bagaimana fluktuasi pasar. Gitu. Jadi yang disebut, kenapa saya berulang-ulang sebut organic composition of capital itu, karena kita mau meletakkan tanah di sini sebagai alat produksi yang berbiaya, di mana diperlukan uang untuk mengkonversi dia menjadi komoditas, atau dia alat produksi yang alamiah dan tanda kutip, ya, di mana biayanya seringkali hanya diambil dari rente. Ya. Ya, faktor produksi itu bahasa ekonomi klasik. Ya, di dalam proses-proses manajemen produksi kita sebut faktor produksi, tanah, tenaga kerja. Tetapi organic composition capital itu adalah term yang biasa digunakan di dalam ekonomi Marxis. Apa bedanya? Karena semua komposisi kapital untuk proses produksi itu pada dasarnya diproduksi dari surplus kerja. Untuk menghasilkan raw material di situ ada proses surplus kerja. Ada relasi sosial produksi, tidak sekedar raw material. Untuk menghasilkan barang ada proses kerja, ada produksi, relasi sosial produksi yang menghasilkan barang itu, ada surplus value yang terjadi di situ. Uang yang dikonvert menjadi tanah, menjadi apapun untuk membentuk proses kerja juga adalah proses relasi sosial, di mana di situ ada surplus value. Jadi itu yang membedakannya. Kalau di dalam pengertian manajemen produksi umum, dalam ilmu ekonomi umum disebut faktor produksi seolah-olah dari given sebagai faktor produksi. Ya. Buat Marx enggak, setiap faktor produksi itu dia adalah hasil dari satu proses produksi, di mana di sini ada penarikan surplus value. Oleh siapa? Oleh yang lebih menguasai ketimbang kelas pekerja atau orang yang kelompok yang menguasai kelas pekerja.
Jadi proses produksi dari satu komoditas ke komoditas yang lain sebetulnya adalah akumulasi dari surplus labor yang terjadi dari mulai titik yang paling awal. Gitu. Kecuali di dalam proses akumulasi primitif gitu. Itu bedanya. Wujudnya bisa sama, tapi cara membacanya berbeda. Sehingga seolah-olah orang bilang kalau pakai teori ekonomi produksi biasa, saya punya uang 100 perak untuk membeli sekilo TBS. Itu ya udah sekilo TBS itu 0 perbandingannya kan? 100 menjadi enggak, padahal di dalam produksi TBS itu sendiri sudah terjadi surplus value yang diambil dari tenaga kerja. Jadi konversi nilai 100 ke sekilo TBS itu di situ sudah tergantung surplus value itu sendiri yang sudah dikuasai oleh si pemilik uang 100 itu. Ya. Kalau misalkan komoditasnya itu kan kayak pertanian gitu ya Kang ya, yang di grow, yang ditumbuhkan. Kalau misalkan pertambangan atau yang alami gitu, misalkan itu kan proses produksinya kan jutaan tahun gitu. Nah, harga produksinya itu terus yang menentukan ya pasti pasar gitu kan, komoditasnya. Tapi nilai produksinya kumaha kan? Nilai produksinya rendah sekali dong. Iya. Ya kan? Karena kekayaan alam, kita sebut resources ya, atau wealth, kekayaan alam itu, dia sebetulnya tidak diproduksi lewat proses kerja. Ya kan? Dihasilkan lewat proses kerja. Alam itu dia lewat proses alami ya menghasilkan sebutlah misalnya batu bara. Walaupun tumbangan-tumbangan kayunya mungkin hasil penebangan juga dulu-dulunya. Tapi relatif kita sebut proses alam. Tapi begitu dia menjadi batu bara, itu ada proses kerja di situ. Satu, proses kerja mendeterminasi itu batu bara. Kedua, proses kerja menghasilkan batu bara mengeruk. Baru dijual ke pasar. Nah, harganya itu bukan ditentukan dari nilai produksi batu bara itu, tapi dia ditentukan dari pasar batu bara, di mana batu bara lebih berguna untuk menghasilkan listrik. Listrik komoditasnya mahal, menghasilkan yang lain-lain, energi mahal, maka batu bara tinggi harganya kan? Harga tinggi itu jauh sekali berbanding nilai produksi yang dikeluarkan oleh yang menguasai sirkuit kapital ini. Karena sirkuit kapital yang paling pokok, di mana dihasilkan potensi batu bara itu, kita sebut potensi batu bara, dia nggak terlibat sebetulnya, si pemilik kapital. Itu dalam tanda kutip proses alamiah. Tapi kalau grow, ada di situ kan. Tapi grow juga sangat kecil. Organic composition of labor-nya itu. Organic composition of capital-nya itu. Karena apa? Kesuburan-kesuburan tanah dan sebagainya itu adalah proses-proses alamiah yang diekstrak juga. Gitu. Yang dia tidak ikut terlibat, walaupun ada pemumpukan gitu, ya pemumpukan masuk ke dalam komposisi kapital. Tetapi proses alamiah itu nggak dihitung. Nah, ketika skalanya besar, ekstraksi yang terjadi. Gitu. Nah, makanya Mas bilang kekayaan alam yang ada di dalam the commons atau dimanapun, dia nilainya sangat bergantung pada situasi-situasi ekonomi pada waktu itu, di mana pasar membuatnya menjadi valuable, menjadi bernilai. Ketika orang belum butuh batu bara, itu segala macam batu bara yang ada, potensi batu bara di dalam tanah itu nggak ada harganya. Orang hanya peduli pada kayu pada waktu itu. Misalnya di Indonesia pada tahun-tahun 60-70. Batu bara sudah mulai diambil juga di beberapa tempat. Tetapi potensi batu bara yang besar sekali misalnya di Kalimantan, itu belum dieksploit karena juga pasar batu bara belum segila sekarang. Gitu, memerlukan batu bara itu. Nah, ketika batu bara lebih bernilai dari kayu, sekarang orang lebih peduli mengambil batu bara ketimbang kayu. Tetapi tentu orang nggak akan mensia-siakan juga kayu yang ada. Ambilin dulu kayunya, baru kemudian dikeruk batu baranya. Gitu. Nanti kalau udah bondol, hutannya udah rusak, dia ada komoditas baru. Apa itu? Emisi karbon. Tanam pohon di situ. Bibit pohon dari mana ya? Ambil aja dari hutan-hutan sekitar juga. Tanamnya sekedar tanam lagi, tumbuh, menyerap karbon, disertifikasi. Jadilah dia komoditas baru. Menjadi berharga juga.
Gitu. Nah dulu tanah rusak itu ya tanah rusak, orang pusing mikirin tanah rusak buat apa? Gitu. Karena belum ada yang namanya komoditas di carbon unit. Oke. Tadi Endra mau bicara, silakan Endra. Oke. Ini kan aku kurang jelas tadi di rumus-rumus tadi gitu. Pengen memperjelas aja sih. Rumus? Ya, ada tuh rumus tadi kan yang menentukan besaran rente tadi. Itu tadi kan rumusnya kan ada harga pasar dikurangi harga produksi dan ditambahkan dengan modal pengembalian. Jadi kalau tadi kan diasumsikan seharusnya pemerintah ya yang dalam hal ini dia punya hak untuk menentukan jumlah besaran rente itu. Dalam rumus ini sepertinya pemerintah tuh dia juga bahasanya dia juga mungkin terdeterminasi ya gitu oleh kekuatan pasar gitu enggak, yang secara otomatis misalkan harga suatu komoditas di pasaran itu ketika dia meningkat gitu atau menurun akan dia berpengaruh terhadap jumlah penentuan rente gitu. Nah itu mungkin yang pertama. Yang kedua, padahal kan pemerintah sendiri mau terlepas dari pasar atau apapun, seharusnya kan dia punya hak yang kewenangan yang kuat gitu untuk menentukan harga itu. Ya. Dan apa ya bentar ya. Nah, jangan-jangan memang saya bayangkan jangan-jangan memang yang menentukan apa namanya hak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan hak itu, jangan-jangan hak itu dikeluarkan untuk orang di sekeliling mereka itu juga gitu, atau pemerintah itu dia juga bagian daripada pengusaha itu gitu, sehingga memang skema rente yang kelihatannya itu berbeda di Indonesia sama dijelaskan oleh dengan Mark itu tadi, yang itu memang sengaja dipelihara gitu untuk akumulasi primitif yang lebih besar gitu. Dan yang ketiga, tadi aku menangkap kesan bahwa ada semacam pemilik atau pemegang izin itu secara tidak langsung dia juga selain mengambil surplus value dari aktivitas ekstraktivisme di apa namanya di lapangan itu di aktivitas penebangan kayu log misalkan, dia juga seakan mengambil berapa persen gitu pemegang rente dari hasil penentuan berapa besar rente itu tadi gitu. Ada semacam terkesan di situ gitu. Padahal dia bukan pemilik kuasa gitu. Padahal dia bukan pemilik kuasa untuk menentukan atau dia mengambil rente dari situ. Dia hanya peminjam gitu. Ada semacam terkesan begitu gitu. Ya mungkin itu saja itu. Ya, langsung. Oke, Andra, walaupun agak terputus-putus, saya coba ya. Ini maksud kamu rumus yang ini, toh? Ya, ya. Ya kan? Ya, ya, ya. Nah, jadi yang harus kita ingat, ya, rente, besar kecilnya rente tidak menentukan harga pasar, ya. Tapi harga pasar lah yang mungkin menentukan besar kecilnya rente, ya. Nah, rumus ini tidak memasukkan tadi saya sebut pajak, ya.
Jadi pemerintah dalam hal ini menetapkan besaran rente berdasarkan perkembangan harga pasar komoditas. Makanya di situ ada yang saya sebut dengan konstanta arbitrary. Karena dia kalau dia tidak ada konstanta ini, maka harga pasar dikurangi biaya produksi plus pengembalian modal itu besar. Nah itu sebetulnya rente yang harus diambil dari satu produksi komoditas. Pindah dia dari tangan yang mengusahakan produksinya ke pemilik. Dalam hal ini Bank Indonesia melalui pemerintah. Oke. Nah, tetapi satu yang mesti diingat, di dalam proses produksi untuk menghasilkan barang itu sendiri sudah ada surplus value ya. Surplus value yang sebetulnya diambil. Jadi walaupun dia ya, harga komoditas atau nilai produksi yang menghasilkan rente yang besar itu sepenuhnya diambil oleh pemilik tanah, itu sebetulnya orang yang menguasai proses produksi itu atau kapital itu dia tidak rugi karena udah surplus value yang diambil dari tenaga kerja. Oke, itu satu. Yang kedua, di dalam kegiatan ekstraktivisme itu memang rente ini ditekan sedemikian rupa supaya apa? Supaya para kapitalis ini dia bisa mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Juga untuk mengejar kemungkinan harga komoditas raw material, proses-proses produksi selanjutnya dari barang-barang ekstraktif, hasil ekstraktivisme itu juga sangat fluktuatif. Ya. CPO turun naiknya luar biasa, kedelai turun naiknya luar biasa, batu bara juga fluktuatif, emas juga fluktuatif, besi juga fluktuatif. Nah, rente yang rendah itu dia menjadi penyangga kemungkinan-kemungkinan terburuk di pasar. Tapi pada saat yang sama, rente yang rendah itu juga menegaskan rendahnya organic composition untuk menghasilkan raw material dari kegiatan ekstraktif itu. Sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh para pengusaha ini. Karena dia tidak harus mengadakan biaya pengadaan tanah. Pada saat yang sama juga, itu menunjukkan the commons yang tadinya milik bangsa ini, itu kemudian dikuasai, dimiliki bahkan, dalam tanda kutip sekali lagi, oleh pemerintah, bukan oleh negara ya, yang dipinjemin. Gitu loh. Dipinjemin dengan penarikan pengembalian rente yang kecil. Nah, jadi si negara, pemerintah melakukan pencurian melalui proses komodifikasi lahan, di mana di situ sudah terjadi juga surplus value, dan kemudian diserahkan kepada para kapitalis ini untuk mencuri lebih besar lagi melalui proses produksi barang-barang mentah tadi lewat cara ekstraktivisme. Ya. Nah yang terakhir, seharusnya negara punya kuasa, harusnya punya. Tetapi kenapa enggak digunakan? Nah itu tadi. Jadi penentuan rente ini besarannya itu tidak sepenuhnya mengikuti cara berpikir linier atau etika pembentukan negara. Tapi kalau pakai penjelasan Marx kan sudah jelas dan negara dibentuk untuk memfasilitasi para pemilik kapital. Jadi pemilik kapital tentu akan ikut berperan di dalam penentuan besar kecilnya rente ini. Ya. Apakah secara terbuka atau tidak secara terbuka. Dia akan berusaha mempressure sedemikian rupa, rentenya kecil, tapi jangan hilang, karena kalau hilang itu berarti dia harus menguasai tanah itu sebagai miliknya. Ada proses transaksi jual beli dan sebagainya. Berarti dia perlu modal tambahan. Gitu. Yang akan memperbesar organic composition of capital di dalam proses produksi. Makanya saya bilang tadi, dia menjadi instrumen yang memperjelas ya, komodifikasi, the commons dalam hal ini adalah kawasan hutan,
menjadi likely private property yang dimiliki oleh siapa? Kalau dilihat dari perputaran-perputarannya dimiliki oleh pemerintah, dipinjemin kemudian ke pengusaha. Nah, berbagai macam reduksi pengelolaan penghasilan negara bukan pajak, ya, reduksi yang membuat blur penarikan rente dari sumber daya alam ke dalam pengelolaan anggaran negara itu semakin memperkuat, ya, penjelasan bahwa pemilik tanah dia sudah kehilangan kuasanya atas tanah itu. Contoh yang tadi udah dikemukakan lewat pertanyaan, belum tentu itu kembali ke dalam dana-dana untuk memperbaiki kerusakan lingkungan, gitu kan? Buktinya secara gamblang kita lihat kerusakannya makin cepat, gitu, recovery-nya tidak sejalan dengan kecepatan kerusakan itu. Gitu. Bahkan kemudian nanti ada skema-skema lain di mana masyarakat kembali diminta untuk mengeluarkan surplus labor-nya merecovery lahan itu. Apakah lewat skema-skema perhutanan sosial, skema-skema pemeliharaan lingkungan yang lain. Enda mudah-mudahan bisa menjelaskan atau enggak, Enda? Bisa dipahami, Kang. Oke, ada lagi teman-teman yang mau berkomentar, tanya dari yang lain-lain, silahkan. Halo, masih pada nyala? Di sini sepi nih. Oke, dari sini ada lagi? Kita Rafiq, Ijo, atau kamu yang operator mungkin yang Sion? Chat nggak ada juga. Nggak ada. Oke. Ada tambahan lagi sebelum kita tutup saja karena udah hampir jam 6. Ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Bisa tampilkan lagi ininya nggak? Atau udah pada cabut dari depan laptop semuanya? Kami orang yang tidak mau rugi sebetulnya dengan laptop. Ya. Apa? Masih ada tuh? Juga. Yang Anang masih ada, si Vita masih ada. Masih. Oh ya. Masih. Sok-sok atuh. Sesi Kang terakhir. Gepeng, nanya deh, terakhir. Satu lagi. Boleh. Dulu kan kita belajar nih tentang kapital variabel dan kapital konstan. Nah, status tanah itu dia kalau kapital variabel kan yang bekerja, tenaga kerja kan. Terus semakin ke sini kita mau tahu definisi tanah itu tidak sekedar benda mati, tapi di situ dia adalah sesuatu yang dianggap hidup karena punya relasi sosial. Nah, apakah status tanah ini juga berubah menjadi kapital variabel statusnya? Atau bagaimana? Ya, dia mungkin saja berubah ketika dia menjadi perwujudan kapital yang diperlukan di dalam proses produksi yang mempengaruhi besaran komposisi kapital organik, komposisi organik dari kapital itu. Misalnya, kalau orang mau memproduksi satu barang, dia harus dulu membeli tanah atau menyewa tanah, biaya pengadaan tanah, maka dia menjadi variabel produksi dalam bahasa ini, ya, yang berbiaya, gitu. Ya. Karena itu dalam pandangan Marx itu nggak dipentingkan apakah dia konstan atau nggak konstan, tapi bagaimana perubahan-perubahan nilai dari organic composition of capital itu yang mempengaruhi besar kecilnya nilai produksi. Nah, nilai produksi itu menandakan sebetulnya harga semestinya dari komoditas yang dihasilkan. Yang dimana di dalam sendiri sudah terjadi surplus value yang diambil dari tenaga kerja. Tapi nanti pasar akan menentukan lain ketika harga komoditas itu lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai produksi. Jadi sangat mungkin aja itu, Cung, perubahan-perubahan itu. Prinsipnya buat para ya atau yang menguasai unit produksi, sekecil-kecilnya nilai yang diperlukan untuk
proses produksi atau sekecil-kecilnya nilai dari organic composition of capital, itulah yang mereka kejar. Mesin jelas nggak bisa, karena mesin bergantung pada proses produksi yang lain. Perkakas mungkin bisa diproduksi sendiri, tapi juga diproduksi yang lain. Nah, tanah dan tenaga kerja itu dua faktor, ya, dua alat produksi yang sangat vital untuk menentukan besar kecilnya nilai dari komposisi kapital. Ketika tanah juga harus dibiaya, memerlukan biaya untuk diadakan, misalnya, maka tinggal tenaga kerja yang di pressure untuk menurunkan nilai produksi. Kalau tanah bisa didapatkan secara gratis atau berbayar dengan rente juga dalam jumlah kecil, nah itu tentu yang lebih preferable buat para pemilik kapital di dalam proses produksi. Nah tadi menanya, Silakan. Sampai sih, artinya kaitannya sama ini Pak, Omnibus Law. Omnibus Law, apa itu? Kalau kira-kira si rente-rente yang ditarik oleh katakanlah pemerintah dari industri kehutanan ini berkaitan dengan izin kan ya? Nah, sepengetahuan Bapak dalam usaha pemberlakuan Omnibus Law ini menjadi bagian dari upaya korporasi-korporasi untuk memangkas izin-izin yang ada di industri kehutanan nggak? Omnibus Law ada nggak gitu? Iya, betul. Bukan hanya di industri kehutanan, di hampir seluruh sektor industri. Karena nanti ya, izin-izin itu, juga dana reboisasi dan yang lain-lain itu ada pembagian-pembagian ya. Ada yang jatuh ke pemerintah pusat berapa persen, itu bisa dilihat aturannya. Jatuh ke pemerintah provinsi berapa persen, jatuh ke pemerintah tingkat 2, kabupaten, kota berapa persen, ada. Nah, izin-izin yang dikeluarkan itu kan akan menandakan juga kemana aliran-aliran persentase rente ini. Ya. Semakin pendek izinnya, berarti semakin kecil rente yang bisa diambil dari iuran izin. Gitu. Ya. Itu untuk menekan biaya produksi tadi, nilai produksi ditekan. Tetapi mungkin kalau dalam sektor kehutanan, dana reboisasi nggak akan hilang. Ya, karena itu penanda di absolute rent, ya, penanda penting dari bahwa tanah itu tetap miliknya si negara, dalam hal ini adalah pemerintah Republik Indonesia, pakai tanda kutip tadi miliknya. Gitu. Kalau dana reboisasi hilang, maka itu sepenuhnya menjadi milik si pengusaha unit usaha kehutanan. Gitu. Jadi Omnibus Law kalau dia nanti diundangkan dan dijalankan, itu tujuannya maksudnya menurunkan nilai dari organic composition of capital dalam proses produksi yang berkaitan dengan sumber daya alam dalam hal ini. Yang resmi. Itu karena apa? Karena kompetisi. Yang sebelumnya udah mudah, kan? Undang-undang sebelumnya udah mudah. Sekarang ditekan lagi. Daripada diubah satu persatu undang-undang yang sangat ribet kan, berkaitan juga dengan pemerintahan daerah di pusat dan sebagainya, mendingan disapu bersih lewat satu undang-undang. Jadi it's so simple membaca Omnibus Law itu dalam konteks ini. Penyederhanaan izin sama dengan pengurangan nanti iuran. Kecuali penyederhanaan izin, tapi bisa aja izin disederhanakan tapi iuran gedein, mungkin. Satu izin tapi harganya seperti 15 izin. Kalau setara sih nggak masalah. Kalau lebih besar, mungkin saja kan lagi-lagi si pemilik tanah punya power sebetulnya. Tapi kan bukan itu ininya, arahnya ya, yang kita tahu arahnya. Oh nggak ada itu aja udah kecil pungutannya dari waktu ke waktu kecil makin kecil. Walaupun angkanya secara faktual kelihatan gede dalam jutaan-jutaan US dollar. Kita nggak esensial, tapi aku cuman meluruskan aja sih. Udah dijelaskan sebenarnya Kang soal kecenderungan akumulasi kapital hari ini kan ke industri ekstraktif itu. Padahal kan istilahnya konsumsi itu juga udah
mentok gitu. Apalagi di dunia pertama kan nanti larinya. Nah, terus dalam pembacaan kayak lini masa kapitalisme itu sendiri itu kenapa kemudian ekstraktivisme yang mengecilkan rente-rente itu terus kemudian jadi diperkuat, diperbanyak dan diperluas gitu dan jadi populer gitu. Apakah goals-nya sebenarnya komoditas berupa ekologi itu atau gimana? Ya, biar bagaimanapun kan produksi barang sangat bergantung pada penyediaan raw material. Satu itu. Kedua, semakin murah raw material, tentu semakin memperbesar sudut value. Ya, semakin besar akumulasi yang bisa dilakukan. Ya, surplus makin besar, akumulasi bisa makin besar dan juga makin cepat. Jadi ekstraktivisme itu sebetulnya satu mekanisme untuk menekan biaya produksi raw material. Nah, kenapa itu seperti kecenderungan ya? Itu kecenderungan akibat kompetisi-kompetisi juga. Jadi kalau dia pakai penanaman biasa tanpa satu proses ekstraktivisme yang masif gitu ya, atau terkonsentrasi di satu tempat, mungkin raw material itu bisa juga diproduksi, tapi biayanya kan tinggi. Juga ada kompetisi. Karena itu penguasaan skala besar hajar gitu lewat suatu proses ekstraktif yang luar biasa, maka itu adalah bagian dari proses menekan biaya produksi, menekan nilai produksi, menekan nilai dari komposisi organik kapital itu sendiri, gitu. Dan dia kelihatan jadi tren, ya memang tren kemudian, terutama di daerah-daerah yang masih kaya resources seperti Indonesia ini, gitu. Plus di mana negara-negaranya dikuasai oleh pemerintah yang sangat pro kepada akumulasi kapital itu. Yang dia pentingkan bukan akumulasi kapital dan siklus kapital terbentuk lalu surplus pergi kemana. Yang dipentingkan adalah perputaran itu melahirkan angka-angka pertumbuhan ekonomi kan, buat pemerintah yang atau rezim yang berkuasa. That's all kan, gitu. Yang ketiga, gitu, kerusakan ekologi, kerusakan ekosistem itu adalah satu hal yang tidak terhindar dari proses ekstraktivisme itu. Dia kemudian bisa dihitung sebagai cost nanti, atau juga tidak di dalam proses produksi itu. Dia menjadi cost baru di dalam satu sirkuit kapital yang lain, yaitu sirkuit rehabilitasi ekosistem. Gitu. Bahkan dia di-break begitu. Ya. Tadinya kan logikanya mestinya begini ya, rente diambil seperti Erwin tadi bilang untuk mau recovery kerusakan alam kan. Jadi dikeruk dengan uang yang diambil direhabilitasi. Mestinya kan begitu. Tapi ini sekarang enggak, uangnya diambil sedikit, ini dikeruk, pergi kemana, uangnya kemana, hasil rentenya. Nah, kerusakan ini menjadi satu sirkuit kapital yang lain. Salah satunya perdagangan karbon. Mungkin nanti pengerukan lahan dan seterusnya. Ada proses-proses. Jadi krisis ekologi itu sendiri dijawab oleh pembentukan sirkuit kapital lagi yang lain. Apa hasilnya? Yang paling pasti hasilnya adalah itu eksploitasi tenaga kerja. Yang paling pasti, karena di dalam setiap proses produksi akan ada pengambilan atau eksploitasi surplus labor. Dan itu akumulasi lagi. Kirain udah mau revolusi. Enggak. Kirain udah mau revolusi. Kalau udah hancur-hancuran. Oke Hilma, saya kira waktunya juga udah membuat kita harus berhenti. Ya, terima kasih Kang Erwin dan terima kasih buat semuanya. Mungkin kalau masih ada yang penasaran, nantilah kita buka diskusi lagi. Jangan dibuka sekarang karena di sini udah azan maghrib. Buat teman-teman yang masih bertahan, terima kasih banyak. Ada Fatur, Mas Ali, Kencana, Syah juga, Danis, terima kasih. Bajai yang jauh di Medan sana, Mbak Anik, terima kasih banyak. Dan tadi juga buat teman-teman yang lain juga terima kasih banyak. Kita mah nggak perlu bikin kesimpulan karena ini masih diskusi-diskusi. Jadi diulang lagi di awal karena ini udah berpesan supaya ini menjadi inspirasi buat kajian-kajian di sektor yang lain, tentunya nggak hanya sektor pertanian aja, dan juga untuk melengkapi apa yang dipikirin Marx.
karena dia berpikir hanya di sektor pertanian saja. Jadi kita coba berkreatif lah seenggaknya buat untuk urusan bagaimana mengkaji rente ini. Oke, terima kasih banyak buat semuanya, buat yang di ruangan ini dan buat yang di online juga. Kita akan bertemu lagi di diskusi kapan-kapan. Nanti akan diinformasikan lagi oleh timnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.